Halo, eh, saya mau sharing. Saya sangat prihatin dengan ini yang kapal selam meledak. Dibilang meledak, kehilangan signal, kehilangan jalur komunikasi tiba-tiba. Nggak ada yang nyangka katanya bisa bertahan berapa hari gitu, berapa jam kan, berapa puluh jam, sehingga bisa berapa hari bertahan. Ternyata tiba-tiba hilang komunikasi sehingga banyak pengamat mengatakan kalau hilang tiba-tiba ya tanpa ada jejak, tanpa ada signal, tanpa ada tidak bisa komunikasi sama sekali. Kemudian alat pendeteksi lautan juga nihil menemukan seperti itu. Ya berarti ya hilang tiba-tiba, meledak tiba-tiba. Bahkan untuk menemukannya pun ya hanya dentuman-dentuman sebelumnya kan. Cuma dentumannya juga seperti dulu MH370 pesawat jatuh itu. Ya begitu, banyak anomali-anomali di dalam lautan. Bisa saja semua hal menjadi sumber dentuman. Makanya waktu ditemukan itu yang ditemukan adalah serakan pecahan kapal. Saya tidak terlalu ahli mengenai hal ini, tapi saya membaca beberapa artikel berita penyebab itu apa, penyebab bisa meledak, bisa hancur tuh kapal gimana, karena ditemukan yang saya lihat serpiannya itu. Kemudian itu kapal saya juga sempat lihat di TV, di berita, itu emang tidak besar. Kemudian ada yang mengaku bahwa orang yang anak termuda waktu dahulu tahun berapa ya, itu yang dapat masuk ke Guinness World of Record, itu menyatakan dia naik Mir, kapal selam Rusia Mir 2 kalau tidak keliru. Itu dia sampai pingsan karena anak-anak kan masih belum stabil. Ternyata kadar oksigen tiba-tiba menurun. Itu kapal selam besar, nggak tahu ukurannya, bisa aja besarnya nggak tahu, ada besar banget, ada yang biasa aja. Dan ada isu, jadi tiba-tiba kadar oksigen menurun dan itunya untung ada indikator oksigen yang menyatakan tuh nurun. Orang dewasa udah nggak sampai pingsan. Bayangin kalau semua pingsan ya meleduk. Dan itu kapal besar, dan tuh anak pingsan kemudian dinaikin dengan alat canggih di kapal selam tersebut sehingga pulih kadar oksigen. Dari situ belajar bahwa diri kita aja nih ya, kalau masuk nyebur gitu di kolam renang, di laut, tergantung ukuran badan kita, kemampuan kita berenang. Kemudian ada ombak, ada arus dalam, ada arus di perairan itu. Yang bisa nyedot dulu ada yang meninggal di Bern, Swiss itu, di sungai itu juga kena arus dalam kan, ketarik jadinya. Ini bayangin, ini kapal bukan kapal selam besar, tapi kapal ya mini ya. Diri kita aja yang tadi saya share, kalau masuk nyebur gitu, kalau kita nggak kuat itu ketarik atau kedorong arus kan diri kita. Sehingga kalau kita nyelam harus banyak persiapan, harus tahu di dalam tuh bahaya gak, ada dorongan air yang luar biasa gak sehingga bisa menyeret kita. Kita harus tahu kondisinya ya, jangan asal nyebur di bawahnya ada palung dalam ya kita bisa ketarik, atau enggak kita nggak bisa keluar lagi. Jangan itu, kita di kolam yang biasa aja, waktu kita masuk ke dasar kita ngeliat ke atas gitu, itu bisa aja kita kehabisan nafas. Kalau kehabisan nafas, mau nggak mau kan rongga pernafasan kita terbuka dan nggak ada oksigen, itu langsung masuk semua ke dalam badan, kita tenggelam. Jadi ya kita lihat, makanya itu ada beberapa kesaksian orang yang nggak jadi ikut di kapal itu bilang dia ngelihat itu, dia kapalnya seperti itu, bahan-bahannya seperti itu. Pernah kejadian itu nggak jadi nyelam sampai ke tujuan, baru sampai berapa kilometer kedalaman aja itu dibatalin karena terasa arus di dalam begitu kuat. Kemudian kalau sampai kena jaring segala, kemampuan ininya untuk berontak, untuk keluar, tenaganya itu dari mana.
Kalau kena hambatan, kalau kapal selam misalnya ada senjata buat hancurin, misalkan ada badan itu baja, nah ini dari serat karbon yang enteng, apa yang ringkih deh. Kalau mobil misalnya mobilnya itu badannya tipis kayak gitu teman-teman. Jadi banyak ini analisanya. Oh sudah gitu harganya mahal, miliar, bicara miliar, berapa miliar gitu, duaan ya, miliar rupiah kalau dalam rupiah. Kalau dalam US dollar ratusan ribu dolar. Ada yang sampai membatalkan itu ya, dia ngelihat kok seperti itu, kebetulannya joystick ya, malah dia pakai joystick tahun lama punya untuk pengendali. Jadi banyak semua yang dikorbankan sehingga diperoleh kapal yang kecil, mini, fungsional, bisa membawa penumpang 5 orang, kalau tidak keliru 5 orang ya maksimum. Kemudian, dan ini masalahnya kedalamannya luar biasa dalam. Bayangin kalau di dalam itu kena tadi dorongan gini, terombang ambing, terperangkap, kita berenang di dasar kolam mau keluar gitu aja bisa megap-megap dan bisa tenggelam kalau kita udara terbuka, kolaps. Nah ini kedalamannya luar biasa dalam, dimana rangka Titanic itu dalam. Kalau misalnya ya ngerti, semua berhubungan dengan biaya juga. Kalau ini nggak kuat, kapalnya nggak kuat, bisa bayangin. Makanya saya heran itu yang dulu segala tuh bisa ini filmin Titanic itu hebat. Mungkin menggunakan jenis kapal lain, kapal yang lebih aman, yang baling-balingnya mungkin banyak, membawa pasukan juga beberapa kapal. Kemudian apakah itu harus di ini senjata atau gimana? Kemudian perlindungan ini, perlindungan oksigen, tabung-tabungnya harus ada kalau sampai terjadi sesuatu. Jadi nggak bisa main-main. Oh karena ini sudah sering, sudah ada pengalaman, pernah sampai sana, oh bisa jadi komersial. Itu sebenarnya harus banyak kajian, banyak penelitian kekuatan itu kapal. Harusnya tahu kalau itu dalam, kapalnya kuatannya berapa. Kalau ketabrak ini ikan aja, tiba-tiba dia terombang ambing di dasar lautan, kemudian motornya rusak, oksigen tidak berfungsi, itu bagaimana kayak gitu. Jadi ini pelajarannya buat teman-teman kita semua. Kita mau gini aja, kita naik kapal aja yang kalau kapal kecil itu goyang-goyang kan, atau kapalnya bukan turbojet ya masih baling-baling juga goyang-goyang di udara. Atau mobil terlalu kecil juga kelihatan ringkih, ketabrak juga bisa penyok. Sama di lautan, kalau kapalnya ringkih, bukan yang bodinya bobot besar, kalau ketabrak, kalau nabrak, kalau tiba-tiba mati mesin, perlindungannya apa? Kemudian oksigen, semakin banyak orang dibawa, semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Kalau sampai tiba-tiba ada failure, kegagalan, itu nyawa 5 orang. AC mati, pengep, bisa nggak ngerasain ini dalam lautan? Ini seperti di udara juga sama, harus terjun. Kalau lautan, udara terjun gimana sih itu persiapannya? Kemudian kalau di dalam lautan, orang kalau sampai meledak, kalau sampai harus kabur gimana sih lari ke atasnya? Harus latihan dong itu pakai pakai ini oksigen segala. Apa cukup waktu untuk pakai oksigen, apa muat itu tabung-tabung oksigen di dalam kapal tersebut tuh dipakai tiap-tiap pengunjungnya? Oh Tuhan, jadi luar biasa banyak ini pertimbangannya. Bukan orang yang punya duit banyak asal bayar ini itu, enggak juga kayak gitu. Kalau seperti itu jadi seperti sembarangan. Ya kita nggak ada harapin ini kejadian seperti ini. Cuman seperti hal ini terjadi, luar biasa ya. Itu pelajaran berharga. Kita harus hati-hati. Kita berjalan di motor
naik kendaraan motor, mobil, di darat juga harus berhati-hati kan. Ada orang mabok ngantuk di tengah jalan, ada apa gitu, ada ban pecah atau ada huru hara atau apa, semua serba hati-hati. Gimana kita lebih di laut, di udara, gitu teman-teman. Jadi kita bertindak apapun jangan karena hanya kita lapar, karena kita punya uang banyak, asal mau spending sembarangan, ngeluarin sembarangan atau tanpa perhitungan. Karena percaya nih orangnya ini, yang ini pernah ikut aman lah. Gak bisa teman-teman. Kita nyelam, hati-hati. Nyelam gitu aja hati-hati. Makanya kalau kita ada mungkin pakai jam segala kan, tahu kita di dalam laut, di dalam air itu sudah berapa lama ya, ada timingnya, nggak bisa asal ya ikut-ikut aja. Kalau sampai ada apa nanti, cara penyelamatan diri gimana, pertimbangannya banyak, bolak-balik, jangan asal iya kecelakaan, meninggal. Siapa yang mau seperti itu teman-teman? Kemudian doa, firasat, feeling, pakai semuanya teman-teman. Jangan udah feeling gak enak tetap jalanin gitu. Banyak sih yang kita bisa belajar dalam hal ini juga. Semoga jiwa-jiwa yang memang telah tiada, semoga selamat, semoga bahagia juga di akhirat, di surga. Itu yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.